Dan pengelola perbatasan daerah Provinsi Kalimantan Utara menggelar seminar nasional pembangunan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Seminar ini sebagai kolaborasi dan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sejak terbentuk pada tahun 2012 sebagai daerah otonom baru dan provinsi ke-34 di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki panjang garis batas daratan hingga 1029 km dan batas laut 620 km dengan 22 kecamatan yang terdiri dari 212 desa dan kelurahan dan jumlah penduduk mencapai 175.300 jiwa. Sehingga diperlukan percepatan pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, air bersih, energi listrik hingga infrastruktur. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menginisiasi menggelar Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara tahun 2024. Di mana peran pemerintah membangun kawasan perbatasan, menjaga stabilitas dan mencegah disintegrasi bangsa untuk mencapai masyarakat Kalimantan Utara yang adil dan sejahtera dinilai sangat penting di tengah sumber daya alam yang melimpah. Sehingga perlu adanya peran dari pemerintah daerah dan pusat. Namanya konkuren, istilahnya konkuren dalam teori pemerintahan itu. Konkuren itu dikerjakan secara gotong royong. Secara gotong royong, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Bidang-bidang tertentu yang bisa dikerjakan oleh kabupaten, contoh KTP. Ya tentu kabupaten nggak mungkinlah provinsi ngurusin KTP. Ya, tapi kalau misalnya sudah katakan misalnya transportasi di perbatasan itu kan harus diurus oleh pemerintah provinsi. Kalau pembangunan jalan-jalan yang sifatnya lintas kabupaten atau lintas mungkin keterbatasan anggaran dari provinsi bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Itulah. Jadi dibagi-bagi kewenangan-kewenangannya job-jobnya masing-masing sehingga nanti bisa bersinergi untuk membangun perbatasan tersebut. Banyak contoh-contoh yang lain. Upaya percepatan pembangunan di daerah perbatasan ini juga disambut baik oleh tokoh masyarakat yang berharap bisa segera ada solusi dan langkah nyata untuk membangun daerah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Saya menyambut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kegiatan ini. Dan saya melihat sambutan dan arahan dari pejabat gubernur sementara tadi memberikan cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Kaltara itu ke depan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Ferdi Manur menyampaikan perlunya sinergi pembangunan yang cepat dan akses jalan yang menghubungkan antar daerah dan kelurahan di daerah perbatasan di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah ke-79 tahun agar perekonomian masyarakat dan daerah meningkat. Belum adanya jalan tembus daripada daerah-daerah perbatasan ke ibu kota kabupaten sehingga masyarakat perbatasan sangat tergantung boleh dikata 90% kepada negara kita tetangga kita Malaysia. Oleh karena itu perlu sinergitas terpadu dan terintegrasi menyangkut masalah perencanaan mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini adalah inti atau epicentrum daripada persoalan di perbatasan yang harus kita selesaikan bersama. Oleh karena itu melalui seminar ini kita menyatukan visi, pendapat kita, pandangan kita, apa saja sih sebenarnya yang menjadi persoalan dan kita menetapkan mana-mana yang menjadi skala prioritas. Melalui sinergi dan kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045, diharapkan perlunya solusi untuk membangun kawasan perbatasan dengan cepat, khususnya di Kalimantan Utara. Kegiatan ini juga dihadiri narasumber dari BRIN, Bappenas RI, Kementerian PUPR Wilayah 1, BNPB, anggota DPR RI Dapil Kaltara hingga BPK Kaltara. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Tanjung Selor, Kalimantan Utara.